Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Lawildan Raffi dengan NPM 24170510004 dari kelas Ilkom A. Di sini saya akan mengerjakan dari tugas video kedua mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu tentang menjelaskan ulang materi gerbang logika dan transistor dalam sistem digital. Pada materi kali ini, saya akan membahas ulang yaitu tentang dasar-dasar gerbang logika, jenis-jenisnya, tabel kebenaran, simbol, transistor, fungsi transistor dalam gerbang logika, contoh rangkaian, aplikasi, dan juga kesimpulan. Yang pertama yaitu ada pengantar gerbang logika, yaitu ada blok dasar. Gerbang logika adalah blok penyusun dasar dari semua sistem digital. Yang kedua ada aplikasi luas, digunakan dari kalkulator sederhana hingga komputer modern saat ini. Lalu ada logika boolean, yaitu bekerja berdasarkan prinsip logika boolean, yaitu yang dia itu isinya ada salah satu antara benar atau salah, true or false. Lalu, gerbang logika ini menerima input dan menghasilkan output berdasarkan logika boolean. Nah, jadi logika boolean itu bekerja di sini, dia jadi bisa true atau false gitu. Nah, di dunia nyata, logika ini mengatur alur keputusan dalam perangkat digital seperti smartphone, komputer, yang menggunakan jutaan gerbang logika untuk berbagai fungsi. Lalu ada jenis-jenis gerbang logika. Nah, yang pertama itu ada gerbang dasar, yaitu AND atau DAN, yaitu outputnya 1 hanya jika semua input 1. OR atau, yaitu output 1 jika minimal 1 input 1. NOT atau atau tidak. Output kebalikan dari input. Nah, yang kedua itu ada gerbang kombinasi, yaitu ada AND, kombinasi AND or NOT. Terus NOR, yaitu kombinasi OR and NOT. XOR, output 1 jika jumlah input 1 ganjil. Terus XNOR, yaitu kebalikan dari XOR. Gerbang logika dasar meliputi AND or NOT. Terus gerbang kombinasi itu ada AND, NOR, XOR, XNOR, memperluas kemampuan logika. Setiap gerbang memiliki fungsi unik dalam rangkaian digitalnya masing-masing. Nah, ini ada tabel kebenaran. Jadi misal A dan B, A-nya itu 0, B 0, maka A dan B itu 0. Terus A atau B, jika A-nya 0, B-nya 0, maka A atau B sama dengan 0. Terus juga begitu seterusnya di XOR. Nah, 0 dan 1 ini menggambarkan yaitu 0 itu false, 1 itu true. Jadi, kalau A-nya false dan B-nya true, maka hasilnya tetap false. Tapi kalau OR dia kebalikannya. Nah, jadi tabel kebenaran ini membantu memahami bagaimana output gerbang logika bergantung pada kombinasi inputnya ini. Jadi antara true atau false ini mempengaruhi. Nah, terus ada pengantar transistor. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi saklar, yaitu transistor berfungsi sebagai saklar elektronik. Terus ada fungsi sebagai penguat, yaitu berfungsi sebagai penguat sinyal. Lalu ada transistor untuk kontrol arus, mengatur aliran listrik on atau off. Transistor, nah pengertian transistor sendiri itu apa sih? Transistor adalah komponen elektronik yang dapat berfungsi sebagai penguat atau saklar. Dalam dunia digital, fungsinya sebagai saklar sangat penting. Mengatur apakah arus listrik boleh mengalir atau tidak, yang mewakili nilai 1 on atau 0 off, sama kayak true or false tadi. Nah, terus ini fungsi transistor dalam gerbang logika. Nah, pada gerbang NOT, satu transistor itu membalik sinyal input. Dan yang kedua, pada gerbang N, 2 transistor seri memerlukan kedua input aktif. Lalu yang ketiga, gerbang OR, 2 transistor paralel memungkinkan salah satu aktif. Nah, transistor adalah dasar fisik dari gerbang logika itu sendiri. Dengan menggabungkan beberapa transistor, kita bisa membentuk gerbang logika. Kombinasi gerbang logika lebih kompleks seperti XOR atau XNOR, membutuhkan lebih banyak transistor dan konfigurasi. Nah, terus ada kesimpulannya yang terakhir.
Gerbang logika itu adalah hal penting dalam sistem digital, memungkinkan perangkat elektronik melakukan keputusan dan proses secara otomatis. Mereka bekerja berdasarkan prinsip logika boolean dan dibentuk secara fisik menggunakan transistor. Oke, itu saja video dari saya, yaitu menjelaskan ulang tentang materi gerbang logika dan transistor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.